Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sulastri, NIM 1908107062 dari kelas PGMI 4B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelahiran dinasti Abbasiyah, sistem politik dinasti Abbasiyah, dan sistem pemerintahan sosial dinasti Abbasiyah. Materi yang pertama yaitu kelahiran dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang telah digulingkan. Dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan para penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum penggulingan kekuasaan dinasti Bani Umayyah terjadi, para keluarga Abbas melakukan berbagai persiapan dengan melakukan pengaturan strategi yang kuat. Karena menurut Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbas, bahwa perpindahan kekuasaan itu dari satu penguasa ke penguasa lainnya memerlukan berbagai persiapan yang matang dan dukungan yang kuat dari masyarakat. Karena bila tidak, maka usaha untuk mengambil kekuasaan tidak akan berhasil, bahkan akan mengalami kegagalan total. Oleh karena itu, Muhammad bin Ali meminta kepada masyarakat pendukungnya untuk membantu keluarga Nabi Muhammad SAW. Propaganda ini dilakukan dengan cara yang sangat cermat sehingga banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tertarik dengan propaganda tersebut. Sebagai basis pergerakan, Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah menjadi pusat kegiatan penyebaran dan propagandanya. Pengambilan kota ini sebagai pusat pergerakan didasari atas letak geografisnya yang sangat strategis, sehingga dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan apabila terjadi serangan dari pasukan Bani Umayyah. Propaganda Muhammad bin Ali mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat, terutama dari kalangan Mawali. Hal itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, pecahnya persatuan antar suku-suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara. Yang ketiga yaitu timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang dianggap sekuler. Yang keempat yaitu perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh Bani Umayyah. Atas dasar itulah, kemudian propaganda Muhammad bin Ali berhasil menggalang kekuatan guna melengsarkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Semula propaganda yang dilakukan Muhammad bin Ali tidak menggunakan nama Bani Abbas, tetapi menggunakan Bani Hashim. Penggunaan nama Bani Hashim bertujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan antara mereka dengan kelompok Syiah. Untuk melaksanakan propaganda tersebut, mereka mengangkat 12 orang propagandis terkenal yang tersebar di berbagai daerah seperti di Khurasan, Kufah, Irak, Mekah, dan beberapa tempat strategis lainnya. Dari sekian banyak propagandis yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, terdapat salah satu propagandis terkenal dan berhasil menarik banyak pengikut adalah Abu Muslim al-Khurasani. Dia adalah seorang tokoh masyarakat Khurasan yang merasa dirugikan selama pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dengan gaya kepemimpinannya yang matang ditambah dengan pengembangan isu-isu yang menjadi bahan pembicaraan banyak, ia berhasil menarik simpatik masyarakat, khususnya masyarakat Khurasan Persia. Dukungan ini, posisi Abu Muslim al-Khurasani semakin kuat, sehingga gerakannya menjadi kekuatan yang tidak tertandingi, bahkan merupakan salah satu gerakan yang ditakuti para penguasa Bani Umayyah. Melihat posisinya semakin terpojok, akhirnya Marwan bin Muhammad, penguasa terakhir dinasti Bani Umayyah, menyelamatkan diri dari kejaran massa yang sedang marah menuju wilayah Mesir. Inilah tepatnya di Fustat, Marwan bin Muhammad tewas terbunuh pada tahun 132 Hijriah.
Terbentuknya khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah ini menandai era baru dalam perjalanan sejarah pemerintahan Islam. Para penguasa yang berasal dari keturunan Hashim atau keturunan Abbas, yang kemudian dinasti ini disebut dengan dinasti Bani Abbasiyah. Materi yang kedua yaitu sistem politik Bani Abbasiyah. Sistem politik yang diterapkan oleh Bani Abbasiyah antara lain yang pertama yaitu para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Yang kelima, yaitu para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Materi yang ketiga yaitu sistem pemerintahan sosial Bani Abbasiyah. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri di mana jabatannya disebut wizaraat. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Widanul Kitabah atau Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab atau Sekretaris Negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Widan atau menteri departemen-departemen. Selain itu, pada zaman Daulah Abbasiyah didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, dan organisasi keagamaan. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.